Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal yang kemarin sudah dikerjakan, yaitu bab kombinatorika. Ini merupakan latihan kedua ya. Ada 24 soal ya kemarin. Saya mulai dari nomor 5. Suatu peubah di dalam bahasa pemrograman harus berupa sebuah huruf atau sebuah huruf yang diikuti dengan sebuah angka. Berapa banyak nama peubah yang dapat dibuat? Tinjau dua buah kasus, yaitu kasus huruf kapital dan huruf kecil dibedakan dan huruf kapital dan huruf kecil tidak dibedakan. Oke, jadi ada dua kasus. Yang pertama, huruf kapital dan kecil tidak dibedakan. Yang kedua, huruf kapital dan huruf kecil dibedakan, ya. Nah, karena bisa dia berupa huruf, ya, berupa huruf saja atau berupa huruf yang diikuti angka, maka bentuknya adalah seperti ini ya. Ketika huruf, maka banyaknya cara itu adalah sebanyak jumlah huruf dari A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z itu ada 26 huruf. Maka ada 26 cara gitu ya. Kemudian atau maka di sini ditambah sebuah huruf yang diikuti dengan sebuah angka. Berarti ada dua kotak gitu ya istilahnya. Yang satu kotak akan kita isi dengan huruf, yang satu kotak lagi akan kita isi dengan angka. Untuk huruf sama berarti ada 26 huruf yang bisa menempati. Untuk angka dari 0 sampai 9 berarti ada 10 angka yang bisa menempati kotak angka ya. Jadi ada 10 angka. Nah, oleh karena itu jumlahnya apabila huruf kapital dan kecil tidak dibedakan adalah 268. Dari mana? Yaitu 26 ditambah dengan 26 kali 10. Hasilnya adalah 268. Kemudian jika huruf kapital dan huruf kecil dibedakan, maka untuk kotak huruf ya, untuk kotak huruf ada 52 kemungkinan ya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan seterusnya sampai dengan Z besar dan Z kecil. Jadi ada 52 kemungkinan huruf. Kemudian ditambah dengan dua kotak yang akan kita isi, satu kotaknya dengan huruf, satu kotaknya lagi dengan angka ya. Karena hurufnya dibedakan, maka ada 52 huruf juga. Kemudian dikalikan dengan angkanya yang dapat menempati kotak itu ada 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10 sampai dengan 9 ya. Ada 10 angka. Jadi banyaknya nama yang dapat dibentuk jika huruf kapital dan huruf kecil dibedakan adalah 52 ditambah dengan 52 kali 10. Hasilnya adalah 572. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam berapa banyak cara huruf-huruf A, B, C, D, E, F dapat disusun jika huruf B harus di sebelah kiri dan bersebelahan dengan huruf E gitu ya. Nah, terdapat 6 huruf ya, A, B, C, D, E, F. Kemudian karena huruf B, E harus bersebelahan ya, jadi saya anggap bahwa B dan E ini satu kesatuan atau dianggap satu huruf. Sehingga kita tinggal menentukan
5 susunan dari huruf-huruf A, C, D, F, dan yang terakhir BE. Kita anggap 1 ya. Jadi banyaknya cara adalah 5 faktorial, yaitu sama dengan 120. Nomor ke-7. Misalkan pengulangan tidak dibolehkan, berapa banyak bilangan 4 angka dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8. Oke. Ini kita analogikan, saya mempunyai 4 kotak gitu ya. Banyak 4 angka, bilangan 4 angka, 4 kotak yang terdiri dari puluhan ribu, ribuan, puluhan, dan satuan gitu ya. Nah, ada 1, 2, 3, 5, 7, 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka yang akan saya masukkan ke dalam 4 kotak gitu ya. Ada 6 angka yang akan saya masukkan dalam 4 kotak-kotak. Nah, untuk kotak yang pertama semua berpeluang masuk ya. Semua berpeluang bisa masuk ke kotak tersebut. Jadi ada 6 angka. Kemudian karena tidak boleh berulang, kotak selanjutnya berarti ada 5 angka, tinggal 5 angka karena yang 1 angka sudah dipakai di kotak yang pertama. Untuk kotak yang ketiga tinggal 4 angka, dan untuk kotak yang terakhir ada tinggal 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 360 bilangan. Oke, jadi di sini karena tidak dibolehkan pengulangan, maka setiap kotak harus dikurangi 1. 1 itu dipakai pada kotak sebelumnya. Oke, untuk soal yang B, berapa banyak bilangan dalam A yang genap? Nah, berarti kalau bilangan genap itu angka terakhirnya yaitu 2 atau 8 dalam kasus ini. Jadi terdapat 2 kemungkinan. Ada 2 angka yang dapat menempati tempat satuan. Ya. Nah, ada 2 angka yang dapat menempati tempat satuan. Nah, kemudian berapa angka yang dapat menempati puluhan ribu? Berarti karena 1 udah dipakai di satuan, maka tinggal 5 angka yang dapat menempati tempat puluhan ribu. Selanjutnya ada 4 angka yang dapat menempati ribuan, dan ada 3 angka yang dapat menempati puluhan gitu ya. Sehingga banyaknya bilangan adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. Selanjutnya untuk soal yang C, berapa banyak bilangan dalam A yang lebih kecil dari 4000? Oke, kalau gitu sekarang yang dapat menempati posisi ribuan adalah angka 1, angka 2, atau angka 3 ya, agar angka bilangan yang terbentuk tadi kurang dari 4000. 4 untuk 5, 7, dan 8 tidak dapat tidak dapat menempati kotak ribuan ya, karena nanti hasilnya bilangannya akan lebih besar dari 4000. Oke, ini kotaknya. Jadi yang menempati ribuan, yang berpeluang menempati ribuan ada 3 angka. Yang menempati ratusan ada 5 angka. Ya, 6 angka dikurangi 1 angka yang menempati ribuan. Yang menempati puluhan ada 4 angka.
dan yang menempati satuan ada 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 3 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 180. Baik, saya lanjutkan. Nomor 8. Di dalam sebuah kelas terdapat 100 mahasiswa. 40 orang diantaranya laki-laki. Berapa banyak cara dapat dibentuk sebuah panitia yang terdiri dari 10 orang? Begitu ya. Nah, ini kita gunakan kombinasi. Kombinasi artinya dia tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau ada A, B, C itu akan sama dengan ACB. Itu kombinasi ya. Nah, ini kita mengambil 10 orang dari 100 orang untuk yang A ini. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi dari 100,10. Berdasarkan rumus kombinasi ini ya, yang menjadi N adalah 100, yang menjadi R adalah 10. Sehingga kombinasi 100,10 itu artinya dia 100 faktorial dibagi 90 faktorial kali 10 faktorial. Nah, silahkan dihitung sendiri hasilnya. Untuk menghitung faktorial seperti ini, Anda dapat menggunakan Excel supaya lebih mudah. Untuk soal yang B, ulangi pertanyaan A. Jika banyaknya laki-laki harus sama dengan banyaknya perempuan. Nah, berarti banyak laki-laki harus sama dengan banyak perempuan. Karena jumlah panitianya 10, maka masing-masing adalah 5 orang. Laki-laki 5 orang dan perempuan 5 orang. Sehingga kita akan mengambil 5 orang laki-laki dari 40 orang dan kita akan mengambil 5 orang perempuan dari 60 orang. Begitu ya. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi 60,5 kali kombinasi 40,5. Silahkan dilanjutkan menggunakan rumus kombinasi dan ditentukan hasilnya ya. Untuk yang C, ulangi pertanyaan A. Jika panitia itu harus terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan atau 4 laki-laki dan 6 perempuan. Ya, kita pandang dulu jika 6 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi kita akan mengambil 6 laki-laki dari 40 laki-laki yang ada dan 4 perempuan dari 60 perempuan yang ada. Sehingga banyaknya cara adalah kombinasi 40,6 kali kombinasi 60,4. Selanjutnya, jika kita mengambil 4 laki-laki dari 40 orang dan 6 perempuan dari 60 orang, maka banyaknya cara adalah kombinasi 40,4 dikalikan kombinasi 60,6. Begitu ya. Nah, karena untuk soal C ini berlaku kedua kondisi ya di sini atau, maka hasilnya adalah kita jumlahkan ya. Jadi hasil yang C adalah kombinasi 40,6 kali kombinasi 60,4 ditambah kombinasi 40,4 dikalikan kombinasi 60,6. Untuk nomor 9. Carilah jumlah himpunan bagian dari A yang terdiri dari A, B, C, D, E. Gunakan rumus kombinasi. Oke. Pada himpunan bagian ini, himpunan bagian dari suatu himpunan itu, dia dapat berupa himpunan kosong, dapat berupa himpunan itu sendiri, atau dapat berupa 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Karena himpunan A terdiri dari 5 anggota, maka
banyaknya himpunan bagian dari A adalah 1 untuk himpunan kosong ya. Ini 1 untuk himpunan kosong. Kemudian himpunan yang memiliki 1 anggota berarti kombinasi 5,1. Kita mengambil 1 dari 5 anggota. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi 5,1. Himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, maka sama dengan kita mengambil 2 anggota dari 5 anggota. Jadi kombinasi 5,2. Untuk 3 anggota berarti kita mengambil 3 dari 5 ya. Jadi banyaknya cara kombinasi 5,3 dan seterusnya. Untuk himpunan bagian yang beranggotakan 5 anggota, ini adalah dirinya sendiri, yaitu 1 ya. Sehingga total himpunan bagiannya adalah 32 ya. Ini silahkan dihitung kembali. Kombinasi 51 berapa, kombinasi 52 berapa, kemudian dicocokkan apakah benar gitu ya. Hasilnya adalah 32. Soal selanjutnya, berapakah jumlah himpunan bagian dari himpunan B sama dengan 1, 2, nih titik-titik itu artinya dan seterusnya sampai dengan 10 yang mempunyai anggota paling sedikit 6. Nah ini sejenis ya, sejenis pertanyaannya. Paling sedikit 6 anggota, berarti dia mungkin anggotanya ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, dan ada 10 ya. Untuk anggotanya himpunan 6 berarti kita mengambil 6 dari 10, maka kombinasi 10,6. Untuk anggotanya 7 berarti kombinasi 10,7 dan seterusnya sampai ke himpunan bagian yang memiliki 10 anggota berarti dirinya sendiri ya. Jadi dia ada 1. Selanjutnya nomor 11. Seseorang mempunyai 10 kawan. Dalam berapa banyak cara ia dapat pergi makan ke restoran dengan 2 atau lebih kawannya? Jadi dia bisa memilih 2 dari temannya, bisa memilih 3 dari temannya, bisa memilih 4 dari temannya gitu ya. Jadi ada banyak sampai dengan dia juga bisa memilih semua temannya. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi 10,2 jika dia mengajak 2, kombinasi 10,3 jika dia mengajak 3, kombinasi 10,4 jika dia mengajak 4 orang gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya, berapa banyak permutasi bilangan yang dibentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Banyaknya permutasi. Ini sama dengan ada 8 angka, kita akan acak gitu ya. Acak. Jadi berapa kemungkinan acakan yang muncul gitu ya. Bisa 8-nya di depan, 8-nya di tengah, 8-nya di belakang, bisa 5-nya di depan, 5-nya di belakang gitu ya, dan seterusnya. Berarti caranya adalah 8 faktorial dibagi 1 faktorial 1 faktorial karena masing-masing angkanya ini ada 1 ya, hasilnya adalah 8 faktorial. Selanjutnya, berapa banyak string yang terdiri dari 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, E sehingga A tidak boleh diikuti langsung dengan B. Nah, jika tidak ada syaratnya, misalkan pertanyaannya adalah banyak string 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E, maka banyaknya cara adalah 5 faktorial, begitu ya. Kemudian banyaknya cara jika A diikuti langsung dengan B, jadi A satu kesatuan dengan B ya, berarti tinggal 4 string.
A dan B dianggap satu kesatuan, jadi tinggal 4 string yang akan kita isi dengan A yang digabung dengan B, atau C, atau D, atau E, gitu ya. Ada 4. Jadi banyaknya cara adalah 4 faktorial. Selanjutnya yang ditanyakan adalah A tidak boleh diikuti langsung dengan B, berarti kita kurangkan 5 faktorial dikurangi 4 faktorial, sama dengan 192. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak bilangan bulat positif 4 angka antara 1000 dan 9999 termasuk 2 bilangan tersebut yang habis dibagi 5 dan 7. Oke. Untuk bilangan 4 angka yang habis dibagi 5, berarti angka yang paling terakhir atau angka yang menempati satuan haruslah 5 atau 0 ya. Jika kita mencari bilangan yang habis dibagi 5, maka satuannya harus 0 atau 5, begitu ya. Jadi yang mungkin menempati satuan ada 2 angka, begitu ya. Kemudian yang menempati ribuan ada 9 angka, yaitu kecuali 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 angka yang dapat menempati ribuan. Ada 10 angka yang dapat menempati ratusan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga yang menempati angka puluhan, ada 10 angka. Sehingga banyaknya cara adalah 1800 cara. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 7, kita tidak dapat merumuskan dengan kombinatorika ya, karena angka satuannya tidak dapat ditentukan khusus, sehingga kita pakai cara yang lain. Untuk angka yang terdekat dengan 1000, angka yang lebih dari 1000 yang dapat dibagi dengan 7 adalah 1001 ya, yaitu 7 kali 143. Sementara itu, angka yang paling dekat dengan 9999 yang dapat dibagi 7 atau yang habis dibagi 7 adalah 9996, yang merupakan perkalian dari 7 dikalikan 1428. Nah, ada berapa bilangan antara 1001 dan 9996? Maka ada 1428 dikurangi 143 ditambah 1, gitu ya. Jadi banyaknya bilangan adalah 1285 bilangan. Nomor 15. Berapa banyak jumlah bilangan bulat 5 angka yang mengandung tepat satu buah angka 6? Oke ya. Ada bilangan bulat 5 angka. Nah, jika 6 ini ada di puluhan ribu ya, di sini angka 6-nya, maka ada satu peluangnya, yaitu angka 6 itu sendiri ya. Selanjutnya yang menempati ribuan itu ada 9 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ya. Untuk yang menempati ratusan juga sama, 9 angka. Begitu juga untuk puluhan dan satuan ya, karena di sini boleh berulang,
Jadi masing-masing angka berpeluang untuk menjadi puluhan ribu, menjadi ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Jika angka 6 terdapat pada angka kedua menempati ribuan, ya, maka peluangnya adalah ini ya. Jadi 8 ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, karena 6 ada di ribuan, nih, berarti yang dapat menempati ribuan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang menempati ratusan, puluhan, dan satuan berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jika angka 6 terdapat pada angka ketiga, sama ya, peluangnya hanya nilai 10-nya ada pada angka ketiga. Begitu juga jika angka 6 terdapat pada angka keempat atau menempati posisi puluhan. Dan seterusnya, sehingga banyaknya cara adalah ya kita kalikan semua. 1 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9, kemudian 8 kali 10 kali 9 kali 9 kali 9 ya. Kita kalikan semua masing-masing, kemudian dijumlahkan. Tuh. Jadi itulah jumlah bilangan bulat 5 angka yang mengandung tepat satu buah angka 6. Nomor 16. Sebuah kelompok terdiri dari 7 orang wanita dan 4 orang pria. Berapa banyak perwakilan 4 orang yang dapat dibentuk dari kelompok itu jika paling sedikit harus ada 2 orang wanita di dalamnya, ya. Jadi kemungkinannya adalah 2 wanita, 2 pria, atau 3 wanita, 1 pria, atau semuanya wanita, ya. Dari keempat yang diambil itu dapat kemungkinan semuanya wanita. Untuk yang 2 wanita dan 2 pria, maka kita akan mengambil 2 wanita dari 7 wanita yang ada. Untuk 2 pria berarti kita akan mengambil 2 pria dari 4 pria yang ada. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi 7,2 dikalikan kombinasi 4,2. Ya, begitu juga yang dan seterusnya. Untuk yang ini mohon maaf, ini harusnya yang benar adalah kombinasi 4,0. Kemudian hasil kemungkinan-kemungkinan tersebut dijumlahkan. Itulah banyaknya cara membentuk perwakilan yang terdiri dari 4 orang dengan minimal 2 orang wanita di dalamnya. Oke. Pertanyaan yang ke-17. Sebuah klub penggemar mobil VW terdiri dari 8 pria dan 6 wanita. Terdapat satu pasang suami istri di antara anggota klub tersebut. Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang terdiri atas 3 pria dan 3 wanita, sedemikian sehingga masukkan salah satu dari suami atau istri itu tetapi tidak keduanya, ya. Jadi yang boleh ikut bisa suaminya aja atau istrinya aja. Harus bagaimana ya? Nah, ketika ada soal seperti ini, buatlah ilustrasi, buatlah kemungkinannya agar dapat tahu bagaimana bentuk kombinasinya. Ya, 8 pria tadi itu totalnya berarti terdiri dari 7 pria dan 1 pria yang merupakan suami. Dan 6 wanita yang ada itu berarti dia terdiri dari 5 wanita dan 1 wanita yang merupakan istri. Gitu ya. Jika suami menjadi panitia dan istri tidak, maka peluangnya adalah, berarti kita akan mengambil 2 pria dari 7 pria sisanya, ya. Kemudian kita juga akan mengambil 3 wanita dari 5 wanita karena istrinya tidak ikut, ya. Kita akan mengambil 3 dari 5 wanita selain istrinya. Jadi
banyaknya cara adalah kombinasi 7,2 kali kombinasi 5,3. Selanjutnya, kemungkinan kedua adalah istrinya menjadi panitia dan suaminya tidak, ya. Berarti kita akan mengambil 3 dari 7 selain suami itu, dan juga kita akan mengambil 2 dari 5 selain istri tadi. Kita akan mengambil 2 dari 5 karena istrinya sudah ikut, ya, salah satu dari 3-nya. Jadi banyaknya cara adalah kombinasi 7,3 kali kombinasi 5,2. Nah, karena ini atau, ya, bisa kemungkinan bisa ini, maka dijumlahkan. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-18. Sebuah klub mobil antik beranggotakan 6 orang pria dan 5 orang wanita. Mereka akan membentuk panitia yang terdiri dari 5 orang. Berapa banyak jumlah panitia yang dapat dibentuk jika panitianya terdiri dari paling sedikit 1 wanita dan 1 pria? Gitu, ya. Jadi dari 11 diambil 5, paling sedikit 1 pria dan 1 wanita. Kita tuliskan dulu kemungkinan-kemungkinannya. Bisa 1 pria dan 4 wanita, bisa juga 2 pria dan 3 wanita, bisa juga 3 pria dan 2 wanita, bisa juga 4 pria dan 1 wanita. Ya, itu kemungkinan-kemungkinannya. Jika kita mengambil 1 pria dari 6 pria, maka banyaknya cara adalah kombinasi 6,1. Jika kita mengambil 4 wanita dari 5 wanita, banyaknya cara adalah kombinasi 5,4. Begitu, ya. Dan seterusnya. Kemudian semua hasilnya itu setelah dikalikan dijumlahkan. Itulah hasil penjumlahan, itulah banyaknya cara yang dapat dibentuk untuk panitia yang terdiri dari 5 orang. Pertanyaan ke-19. Tentukan banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf dalam kata syllabus. Jika masing-masing soal C, setiap kata berawal dengan huruf E dan berakhir dengan huruf E. Gitu, ya. Kita hitung dulu. Huruf S-nya ada 2 huruf, huruf E-nya ada 3 huruf, kemudian huruf L-nya ada 1 huruf, huruf B-nya ada 1 huruf. Total ada 7 huruf, ya, yang akan kita bentuk kata. Kata yang pertama itu depan dan belakang harus E, ya. Tinggal kita akan menentukan 1, 2, 3, 4, 5 kotak lain. Isinya apa? Isinya adalah 2 huruf S, 1 lagi huruf E, 1 lagi huruf L, dan 1 huruf B. Jadi banyaknya cara mengisikannya adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial karena S-nya ada 2, 1 faktorial karena E-nya ada 1, 1 faktorial lagi karena L, dan 1 faktorial lagi karena B-nya ada 1. Hasilnya ada 60 cara. Untuk yang B, pada setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain. Nah, contohnya seperti ini, ya. Bisa di sini atau di sini, 3 sini, bisa juga 3 sini, bisa juga 3 sini, bisa juga 3 sini, gitu, ya. Huruf E dianggap satu kesatuan dan satu huruf. Maka tinggal kita akan mengisikan 1, 2, 3, 4, 5, begitu, ya. 5 kotak dengan huruf-huruf E, S, L, B, gitu, ya. Jadi banyaknya cara adalah 5 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Ya, hasilnya sama, yaitu 60 cara. Soal yang ke-20. Berapa banyak solusi bilangan bulat tak negatif dari ketidaksamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 10? Ya. Ini menggunakan rumus kombinasi berulang.
dimana rumusnya adalah apabila kita memasukkan R bola identik pada N kotak, ya. Itu rumusnya adalah kombinasi N ditambah R dikurangi 1, R, ya. Misalkan ada 10 bola, ini jumlahnya 10 karena ya, yang akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. 3 kotak tadi adalah X1, X2, dan X3. Karena jumlahnya kurang dari sama dengan 10, terdapat beberapa kondisi. Ya, bisa jadi jumlahnya itu 0. Bisa jadi jumlahnya itu 1. Bisa jadi jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 4, dan seterusnya sampai dengan jumlahnya 10, ya. Apabila tidak ada bola yang dimasukkan berarti jumlahnya 0, jadi R-nya 0 dan N-nya 3. Sesuai dengan rumus ini, N ditambah R kurangi 1 berarti 0 ditambah 3 kurangi 1. Koma R, R-nya adalah 0. Hasilnya adalah 1, ini 2 ya, maaf ya. 3 ditambah 0 kurangi 1 adalah 2. Jadi kombinasi 2,0 ya adalah 1. Jumlah bola yang dimasukkan 1, ya. Jadi R-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 3. Jadi ya kombinasinya 1 tambah 3 kurangi 1, 1 atau 3,1 ada 3. Jika bola yang dimasukkan 2 atau jumlahnya itu 2, X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 2, maka berarti R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3. Jadi kombinasinya adalah kombinasi 2 ditambah 3 dikurangi 1, yaitu 4,2. Dan seterusnya sampai dengan jika X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 10. Ya, kemudian keseluruhan cara ini dijumlahkan. Itulah keseluruhan solusi bilangan bulat tak negatif yang memenuhi X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 10. Ya, kurang dari sama dengan 10 itu bisa jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu sendiri gitu ya. Jadi makanya di sini ada banyak kondisi. Nomor 21. Dalam berapa banyak cara 22 buku yang berbeda dapat diberikan kepada 5 mahasiswa sehingga 2 diantaranya memperoleh 5 buku, 3 lainnya memperoleh 4 buku. Nah, ini pakai permutasi. Jadi 22 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ini karena 5 mahasiswa, 2 di antara mereka mempunyai 5 buku, berarti 5 faktorial, 5 faktorial. 3 lainnya memperoleh 4 buku, berarti 4 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial. Yang punya 4 itu ada 3. Oke, hitung sendiri berapa hasilnya. Selanjutnya, dari sejumlah besar koin ada misalkan ada di toples begitu ya. Ada koin 25-an, ada koin 50-an, ada koin 100-an, dan ada koin 500-an. Dalam berapa banyak cara 5 koin diambil ya. Jadi ada 5 koin yang diambil. Ibaratkan saya punya 5 kotak. 5 kotak itu saya ambil uang koin dari toples, kemudian saya masukkan di kotak tersebut ya. Misalkan seperti itu. Kotak yang pertama kemungkinannya ada apa aja yang terambil, berarti ya ada salah satu dari 1, 2, 3, 4 ini, berarti 4 kemungkinan jenis koin. Begitupun kotak kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu kemungkinan ada salah satu dari 4 jenis koin. Ya, sehingga banyaknya cara adalah 4 pangkat 5. Ini berapa banyak bilangan 8 angka yang dapat dibentuk dari angka 6, 3, 3, 5, 1, 1, 1, 5.
Nah, ini sama, ini pakai permutasi ya. Ada 8 angka, kita daftar dulu. 6-nya ada berapa angka? Oh, 1 angka. 3-nya ada 2 angka, 5-nya ada 2 angka, dan 1-nya ada 3 angka ya. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 angkanya keseluruhannya, sehingga banyaknya bilangan adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial untuk angka 1, 2 faktorial untuk angka 5, 2 faktorial lagi untuk angka 3, dan 1 faktorial untuk angka 6 ya, gitu. Kemudian nomor 24, palindrom adalah barisan karakter yang terdiri dari huruf atau angka yang bila mana dibaca dari depan atau dari belakang adalah sama. Contohnya adalah kata ya. Jadi di tengah ini ada huruf berbeda, terus kemudian di bagian kiri dan kanannya sama. K-A-K gitu ya. Seperti cermin begitu ya. Seperti bercermin, jadi hurufnya itu seperti bercermin pada suatu angka atau huruf yang paling tengah. Untuk soal ini kita hanya meninjau palindrom yang dibentuk dari barisan angka. Berapa banyak bilangan palindrom 9 angka yang dapat dibentuk dari angka 0 sampai 9? Berarti ada 10 angka yang akan kita masukkan ke 9 kotak gitu ya. Dengan ketentuan tidak boleh ada pengulangan angka pada setengah bagiannya. Nah, nggak boleh dipakai 2 kali. Kita buat dulu, ini palindromnya ada 9 angka, dimana ini cerminnya ya. Yang sebelah sini sama dengan sebelah sini. Jadi saya sederhanakan atau saya tinjau yang sebelah kiri aja ya, karena sebelah kanannya nanti isinya sama. Oke, yang berpeluang menempati posisi yang paling kiri itu ada 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena tidak boleh berulang, berarti angka selanjutnya selain yang menempati ini, berarti dikurangi 1, ada 9 angka. Kemudian selanjutnya ada 8 angka, dan selanjutnya ada 7 angka. Nah, untuk cerminnya ini ya, karena tidak ada ketentuan dia berbeda dengan sebelah kiri atau sebelah kanan, maka dia punya 10 kemungkinan. Sehingga banyaknya cara adalah, banyak palindrom yang terbentuk adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 10. Nomor 25. Berapa banyak bilangan bulat yang panjangnya 20 angka yang mengandung 2 buah angka 0, 4 buah angka 1, 3 buah angka 2. Nah, ini permutasi ya, udah bisa. Kalau susunannya misalkan 20, itu tinggal susunannya diacak-acak ya. Ada 20 kotak, susunannya aja yang diacak-acak, atau 20 kata atau 20 angka ya. Tinggal susunannya diacak-acak, itu pasti pakai permutasi. Nah, apabila kita memilih berapa dari banyak gitu ya, mengambil 1 dari 2, memilih 2 dari 3, memilih 2 dari 10. Nah, itu berarti pakai kombinasi. Kalau susunan-susunan saja, mengacak susunan-susunan aja, itu biasanya pakai permutasi. Karena pada permutasi urutan itu diperhitungkan. Oke, banyaknya bilangan bulat yang terbentuk adalah 20 ya, jadi 20 faktorial. Kemudian jumlah masing-masing angkanya ini, bukan angkanya ya, tapi jumlah angkanya ya. Angka 0-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Angka 1-nya ada 4, berarti 4 faktorial. Angka 2-nya ada 3, berarti 3 faktorial, dan seterusnya. Nomor 26. Dari sejumlah besar CD, compact disk, di dalam kotak yang berisi program-program aplikasi A, B, C, D, dan E, berapa banyak cara 10 CD dapat diambil? Nah, ini sama kayak uang koin tadi. Jadi 10 CD itu saya ibaratkan 10 kotak ya. Kemudian CD yang pertama itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Jadi ada 5 kemungkinan. Ya, begitu juga pengambilan CD yang kedua, ketiga sampai dengan ke-10, masing-masing itu ada 5 kemungkinan. Sehingga banyaknya cara adalah 5 pangkat 10. Nomor 28. Sebuah pesan kawat dibentuk dari rangkaian 5 garis putus-putus.
dan 3 buah titik. Berapa banyak pesan yang dapat dibentuk? Nah, ini berarti menyusun ya, menyusun aja, berarti pakai permutasi. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 3 faktorial. Untuk nomor yang terakhir ya, 15 pemain basket akan direkrut oleh 3 tim profesional di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Sedemikian sehingga setiap tim akan merekrut 5 pemain. Dalam berapa banyak cara ini dapat dilakukan? Nah, ada 15 pemain gitu ya. Saya ibaratkan 15 pemain itu 15 kotak gitu ya. Kotak itu akan saya beri nama Bandung atau Jakarta atau Surabaya gitu ya. Jadi ada 3 itu yang akan saya tentukan. Nah, masing-masing tuh 5. Jadi B-nya ada 5, Bandungnya ada 5, Jakarta ada 5, dan Surabaya ada 5. Nah, seperti ini sama aja saya menyusun Bandung ada 5, Jakarta ada 5, dan Surabaya ada 5. Saya menyusun 15 kata tersebut begitu ya. Jadi ini menggunakan permutasi. Karena ini kenapa ini seperti soal kombinasi, tapi ini tidak menggunakan kombinasi. Karena banyaknya pemain basketnya ada 15 dan disusun aja, tinggal ditempatkan di Bandung, Jakarta, apa Surabaya, jadi pakai permutasi. Jadi 15 sebagaimana menyusun 15 huruf yang terdiri dari 3 huruf yang sama. Banyaknya cara adalah 15 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial kali 5 faktorial gitu ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan silahkan WhatsApp. Ada hal-hal yang tidak mengerti juga silahkan WhatsApp. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.